Beberapa menit lagi, tim nasional Indonesia akan menghadapi laga krusial hidup mati menghadapi Vietnam dalam lanjutan Piala AFF tahun 2026 ini di laga Indonesia yang ketiga. Ini akan menjadi partai penentu bagi timnas Indonesia. Apakah mampu terus menjaga asa, meraih impian menjadi kampion di Piala AFF tahun 2026 ini ataupun sebaliknya. Apabila Indonesia mampu memenangkan pertandingan menghadapi Vietnam nanti malam di Pekansari, maka besar kemungkinannya kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan begitu juga sebaliknya bagi Vietnam akan memastikan langkahnya bisa saja terhenti apabila kalah dengan Indonesia di Pekansari nanti malam. Pertandingan ini menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim karena di pertandingan ketiga ini posisi ranking saat ini Indonesia ada di peringkat kedua dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Vietnam 4 poin dari 2 pertandingan. Di puncak klasmen adalah tim Singapura yang telah mengumpulkan poin 7 dari 3 pertandingan. Teman-teman, di sesi konferensi pers official sebelum pertandingan, Coach John Herman menyampaikan bahwasanya ini akan menjadi laga atau ujian yang sebenarnya bagi tim nasional Indonesia. Sejenak melupakan euforia pertandingan kemenangan menghadapi Timur Leste dan Kamboja, fokus tim nasional saat ini menatap tim Vietnam yang nanti malam bisa jadi akan tampil juga mati-matian menghadapi tim nasional Indonesia. Karena apabila kalah tim Vietnam ini akan sulit bagi dia untuk lolos ke babak selanjutnya. Rizky Ridho mendampingi Coach John Hartman ditanya saat konferensi pers menyampaikan bahwasanya dia tidak mau mengingat perihal bagaimana kasarnya pemain Vietnam setiap menghadapi tim nasional Indonesia. Dia hanya fokus sama tim, kemudian dia yakin dengan adanya VAR saat ini tentu tim nasional Vietnam tidak akan dalam tanda kutip sekasar di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Indonesia. Kita tahu memang bagaimana provokasi yang selalu dihadirkan oleh pemain Vietnam kepada pemain Indonesia di setiap laga kita bertemu. Memang itu menjadi salah satu ciri khas Vietnam. Sebenarnya secara kualitas pemain kita tidak kalah dari Vietnam. Tapi memang seringkali kita mudah untuk terprovokasi, mental kita akhirnya jatuh, kita terbawa emosi, akhirnya strategi dari pelatih tidak berjalan dengan baik. Pertandingan terakhir di Piala AFF edisi sebelumnya, kita kalah 0-1, waktu itu kita dinahkodai oleh Coach Shin Taeyong. Tapi di 2 pertandingan sebelumnya juga, kala itu kita di round 2 kualifikasi Piala Dunia. Keduanya kita raih kemenangan. Yang pertama 1-0 di GBK, kemudian 3-0 di Hanoi, Vietnam. Waktu itu ditunggangi oleh Coach Shin Taeyong juga. Jadi memang secara kualitas pemain apalagi saat ini sudah dihuni dengan pemain diaspora, harusnya kita mampu untuk memberikan hasil positif dengan mengalahkan Vietnam. Coach Honetman juga tidak terlalu memusingkan akan historical tersebut. Dia fokus sama timnya, membangun konsentrasi dan strategi yang akan diterapkan oleh Coach John Hartman melawan Vietnam. Semoga Tom Haye bisa tampil prima nantinya. Prediksi kita Tom Haye akan kembali diturunkan bersama dengan Mark Klok dan Ivar Jenner di lini tengah. Dan di lini depan tentu harusnya Coach John Hartman menurunkan Ratnar Orakmangun, Michel Becker, dan Beckham Putra. Ini menjadi pilihan yang sepertinya paling bagus untuk menghadapi Vietnam. Kita tahu memang strategi John Hartman adalah strategi positif football. Jadi dia lebih senang untuk banyak atau sering mengendalikan permainan, sering megang bola, dan lebih banyak menekan. Ya semoga nanti tim nasional kita mampu untuk
mengaplikasikan strategi yang diinstruksikan oleh Coach John Herman dengan baik. Di lini belakang kita prediksikan ada Rizky Ridho, Sandy Walsh, Sen Patinama, dan Donitri Pamungkas yang kemungkinan nanti akan turun. Bisa jadi nanti Jordi Amat juga kalau kita pakai 3 back. Tapi yang jelas formasi back pada waktu menghadapi Kamboja itu lebih baik dibandingkan di saat kita menghadapi Timor Leste. Karena kita tahu Vietnam adalah tim yang memiliki transisi permainan yang sangat cepat dari mulai menyerang kemudian bertahan, ataupun sebaliknya. Ini dituntut bagi defender kita memiliki sprint, agilitas permainan yang cukup baik agar mampu mengimbangi para striker dari tim nasional Vietnam. Tim nasional Vietnam kita tahu juga sedang gencar melakukan proses naturalisasi yang nanti akan dibawa. Ada Son, striker mereka yang sangat bagus. Kita tahu bagaimana kecepatan dia, ketajaman dia di lini belakang, di lini depan tim nasional Vietnam. Dan di lini belakang mereka memiliki pemain naturalisasi baru yaitu Patrick. Pemain penjaga gawang ini cukup baik, sejauh ini belum sama sekali kebobolan. 0-0 menghadapi Singapura dan 7-0 menghadapi Timur Leste. Ini menjadi modal besar untuk kepercayaan diri tim nasional Vietnam menghadapi Indonesia di laga Pekansari. Apabila kita kesulitan untuk meraih kemenangan, maka akan berat, teman-teman. Langkah kita akan semakin berat karena di partai terakhir kita akan tandang menghadapi Singapura. Kita tahu tim Singapura saat ini di Piala AFF kali ini bukanlah Singapura yang dulu. Mereka secara organisasi permainan semakin matang. Kita tahu kemarin di Hanoi pertandingan melawan Vietnam yang akhirnya berakhir 0-0. Kalau kita amati betul, itu hampir saja kalah Vietnam. Karena begitu efektif ball possession mereka, transisi mereka juga baik. Jadi organisasi permainan dari Singapura ini sudah berbeda dengan Singapura yang dulu. Maka apabila Indonesia tidak mampu untuk mengambil poin penuh di pertandingan Pekansari hari ini, maka sulit sepertinya. Karena kita di laga akhir akan menghadapi Singapura di kandang Singapura. Semoga Coach John Herman dan punggawa tim nasional Indonesia mampu meraih hasil yang maksimal menghadapi Vietnam di malam nanti. Jangan lupa kita stay tune nanti di jam 20.30 kick off Indonesia menghadapi Vietnam. Semoga yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Salam olahraga, salam kode bola.